Gitu. Rati Ayunda. Rati Ayunda. Monica Gabriela. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, Afrizal buka perkuliahan kita hari ini dengan doa, Jal. Baik, Bu. Sebelum kita memulai acara perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Yus, ini Ibu sendiri ya, nggak sama Pak Suyit, benar? Iya, Bu, sendiri, Bu. Nanti yang jam 1 ya sama Pak Suyit. Sama besok kondes kelas C. H, B, B, C, H, I, J, K. Oke. Oke, adik-adik, selamat bertemu lagi di semester 2, tapi dengan mata kuliah yang berbeda syukurnya ya. Tidak dengan mata kuliah yang sama. Mudah-mudahan nanti untuk semester ini kita tetap dalam keadaan sehat. Kalian semua bisa menjalani perkuliahannya baik secara luring maupun nanti secara daring. Ini suara Ibu kedengeran nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, izin Ibu. Oh, Yus jadi ini Ibu co-host dulu, Yus. Ya, Bu. Atau kalau enggak izinkan share screen. Udah, Bu. Oke. Oke, jadi nanti selama beberapa pertemuan
kita akan bertemu pada mata kuliah konsep dasar fisika dan kimia. Ya, kalau kemarin itu kita konsep dasar biologi, jadi sekarang itu kita konsep dasar fisika dan kimia. Artinya ada dua muatan pelajaran atau dua muatan mata kuliah, yaitu dengan konten fisika dan dengan konten kimia, ya kan, yang tergabung dalam konsep dasar fisika dan kimia. Meskipun nanti di sini kimianya hanya ada satu materi, selebihnya itu 9 topik itu fisika gitu. Jadi hanya satu topik aja terkait yang namanya itu kimia. Ya. Nah, sesuai dengan instruksi dari Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa semester ini perkuliahan kita sistemnya adalah hibrid, artinya pembelajarannya itu bisa dilakukan, artinya pembelajaran kita itu secara daring dan secara luring. Ya, ini mahasiswa kita ada 42, benar? Yusron terakhir ya Yus ya? Kurang 1, Bu. Oh siapa satu? Jadi 41 kalian, bukan 42. Aturannya 42, Bu. Oh siapa yang nggak ngambil mata kuliahnya? Kayaknya apa, Bu? Ada yang belum join. Oh ada yang belum join. Oke, jadi ada 42, ini masih satu orang belum join. Berarti nanti dibagi 2, artinya ada 21 orang nantinya yang akan mengikuti perkuliahan secara luring setiap pertemuannya. Jadi untuk pertemuan secara luring itu tidak dipaksakan, artinya harus memenuhi syarat. Kalian harus sudah vaksin. Udah vaksin semua belum? Udah ya? Udah pada vaksin ya? Udah, Bu. Tuh. Sudah, Bu. Oke. Sudah 2 kali vaksin, kemudian dapat rekomendasi dari orang tua yang menyatakan orang tua kalian setuju untuk perkuliahan secara luring gitu. Jadi kalau nanti Bus, kita kan ada luring nih, tapi orang tua saya nggak setuju gitu. Nanti kasih aja suratnya ke ibu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang kalian tidak melakukan pembelajarannya secara luring, tapi memang ada surat rekomendasi yang menyatakan tidak bisa mengikuti pembelajaran secara luring. Kemudian kalau untuk secara daring itu seperti biasa, ini kita dimulai pukul 9.40 ya. 9.40 berarti selesainya 11.20. Ya kan? Nah, 9.40. Kalau kita masuk 9.30 bisa nggak dipercepat 10 menit? Kalian ada mata kuliah nggak sebelum ini? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Jadi nanti mungkin kita masuknya di 9.30, kemudian nanti sampai di pukul 10 itu kita bisa. Ibu bisa menjelaskan materi terkait konsep dasar fisika dan kimia, ya. Kemudian kalian tidak ada presentase, tidak ada membuat makalah atau membuat PPT dalam mata kuliah ini, ya karena nanti yang akan menjelaskan adalah ibu dalam setiap pertemuannya, sehingga kalian tidak ada yang namanya itu presentase setiap pertemuan gitu. Nanti kalaupun ada pembagian kelompok, itu paling nanti untuk pembagian kelompok praktikum, gitu, untuk praktikum. Kalau nanti penugasan, ini Ibu banyak mandiri kok. CBR, CGR, dan seluruhnya itu nanti penugasannya adalah secara mandiri, tidak secara kelompok. Ya, jadi untuk sekarang kelompoknya belum nggak usah dibagi dulu. Nanti kalau misalnya Yusron udah ada data, siapa yang mengikuti perkuliahan secara luring,
Nah, itu nanti kasih datanya ke Ibu, jadi nanti bisa Ibu bagi kelompoknya ketika nanti melakukan proses pembelajaran melalui praktikum. Seperti itu ya. Kemudian seperti biasa, Ibu sangat berharap pada mata kuliah ini kalian menyalakan kameranya sehingga Ibu bisa terus memantau kalian di dalam link Zoom ini. Gitu. Ya. Untuk materi-materi dalam perkuliahan kita ini, nah ini ada 10 materi. Ya, yang pertama itu nanti ada pengukuran dan alat ukur, kemudian ada gaya dan gerak. Ini masih fisika, ya ini masih fisika, ini fisika. Nah ini masuk kimianya. Nah ini masuk kimianya. Jadi kimianya nanti hanya pada topik yang ketiga, selebihnya itu adalah fisika. Ya, energi dan perubahannya, kemudian suhu dan kalor, gelombang dan bunyi, cahaya dan optik, kemudian ada listrik, kemudian ada magnet, dan ada lingkungan dan alam semesta. Ya, ini terkait dengan materi-materi bahan kajian. Nah, kemudian ada pun penugasan kita, yang pertama itu ada tugas rutin, ya, bobotnya dalam penilaian 10%, kemudian tugas CGR dan CBR serta project itu 20%, kemudian mini riset dan rekayasa ide itu 20%, kemudian ada UTS dan UAS itu 50%. Jadi komponen penilaian ini yang akan Ibu gunakan nanti ketika memberikan nilai kepada kalian. Nah, untuk tugas rutin ini akan kita lakukan setiap pertemuan. Jadi nanti kalau kita mulainya 9.30, ya paling lama setengah jam, Ibu memaparkan materi. Ya, selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi di Sibda, enggak berdiskusi di Sibda, kalian mengerjakan secara pribadi soal-soal. Jadi setiap minggu, misalnya nih minggu depan Ibu menjelaskan tentang pengukuran dan alat ukur. Kemudian Ibu kasih soal, ada 3 soal. Nanti ketika ada 3 soal itu, Ibu minta kalian untuk mengerjakannya masing-masing. Ya, itu ditulis tangan, kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke Sibda. Mungkin untuk saat ini Sibda masih belum bisa kita akses karena memang masih tahap sinkronisasi oleh pihak IT dari VIP. Ya, mudah-mudahan nanti segera selesai. Nah, kemudian CGR. CGR ini seperti biasa itu adalah jurnal. Di sini nanti jurnalnya hanya 1. Ya, jadi hanya 1 yaitu jurnal internasional. Ya, dan dikumpulkan pada pertemuan kedua. Artinya minggu depan kalian harus sudah mengumpulkan CGR. Kenapa, Ben? Enggak, Bu, dipanggil Mama tadi. Oh, dipanggil Mama. Oke. Ya, oke. Jadi minggu depan itu kalian sudah harus mengumpulkan yang namanya CGR. CGR-nya itu jurnalnya adalah jurnal internasional terkait topik kita. Ya, ada listrik, magnet, lingkungan dan alam semesta, dan lainnya. Nanti silahkan dipilih CGR-nya. Ya. Nah, kemudian nanti jurnalnya bahasa Inggris, tapi laporan CGR-nya dalam bahasa Indonesia. Kemudian jangan ada jurnal yang sama. Ya, jangan ada jurnal yang sama. Kalau Yusron udah dapet, Filza udah dapet jurnalnya, langsung buat di grup kelas kalian. Ini jurnal aku ya, biar nggak ada yang sama. Gitu. Ya. Jadi untuk CGR dikumpulkan minggu depan, formatnya nanti akan Ibu jelaskan di bawah. Kemudian CBR itu akan dikumpulkan minggu ketiga. Ya, jadi setelah CGR minggu depan, minggu ketiganya itu kalian akan mengumpulkan CBR. Nah, terkait CBR ini bukunya juga cuma 1, ya. Bukunya cuma 1, yaitu buku dalam bahasa Inggris. Tapi nanti laporannya harus dalam bahasa Indonesia. Sebentar ya, Ibu matikan air dulu.
Oke. Nah, kemudian untuk proyek mini riset dan rekayasa ide ini nanti melalui proses praktikum yang akan kita lakukan. Ya, untuk proyek mini riset dan rekayasa ide itu adalah melalui proses praktikum. Jadi yang paling penting itu adalah tagihan kedua tugas ini, CGR dan CBR, itu Ibu harapkan bisa selesai dalam waktu 3 minggu ini. Jadi nanti selebihnya kita bisa fokus kepada praktikum dan penguasaan konsep fisika dan kimia. Seperti itu. Oke, ada beberapa buku referensi. Nah, yang pertama itu ada buku modul konsep dasar IPA. Jadi di dalamnya itu ada fisika dan kimia. Kemudian ada ini Sumardi. Ini juga ada buku Ibu konsep dasar fisika dan kimia. Sebentar, Ibu share ya. Nggak kelihatan nanti deh Ibu ini share ya. Jadi nanti bukunya itu ada contoh buku yang bisa kalian jadikan referensi ya, atau nanti kita lihat perkembangan, siapa tahu ada buku khusus untuk pedoman atau referensi yang bisa kalian pakai semester ini. Nanti akan Ibu diskusikan dengan tim KDBK IPA, dosen-dosen IPA, apakah kalian nanti akan memakai buku khusus atau seperti apa untuk mata kuliah ini. Ya, nah selanjutnya untuk mata kuliah ini
Itu tadi buku-bukunya, kemudian belum share ya. Nah, ini kemudian kontrak kita dalam satu semester ini yang bisa kalian lihat setiap pertemuannya, hal apa saja yang bisa kita pelajari. Ya, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 8, seperti itu. Jadi kemungkinan nanti kita praktikumnya itu adalah mengenai cahaya, kemudian ini kan media risetnya konsep listrik, dan satu lagi magnet. Jadi nanti ada 3 yang akan direncanakan kita lakukan praktikum seperti itu, ya. Kemudian di dalam yang namanya itu perkuliahan ini ada outputnya. Outputnya itu tentu saja Ibu ingin kalian bisa membuat sebuah artikel penelitian. Ya, jadi nanti ada artikel penelitian sebagai integrasi dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian juga nanti Ibu akan meminta kalian membuat sebuah PKM. Ya, PKM tentunya yang berhubungan dengan mata kuliah kita ini. Ya, nanti akan Ibu bagi beberapa kelompok, mungkin dalam satu kelompok ada berapa orang, sehingga ada proposal PKM yang bisa kalian buatkan sebagai integrasi hasil penelitian dan juga pengabdian pada mata kuliah ini, ya. Oke, ini tadi tugas rutin, ini CBR, kemudian CBR minggu ketiga, kemudian CGR minggu kedua, kemudian nanti rekayasa ide, mini riset dan proyek itu pada minggu ke-14. Seperti itu. Oke, nah ini untuk CGR bisa kalian lihat hal-hal apa saja ya, tentunya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ringkasan isi jurnal, bab 3 pembahasan, bab 4 itu ada penutup ya. Kemudian ada daftar pustaka dan lampirannya. Yang menjadi lampirannya itu tentu saja adalah jurnal yang kalian review. Jadi cukup saja jurnal yang kalian review saja. Nah, ini untuk penilaian akhir ya, untuk tugas rutin, kemudian CBR, CGR, RI itu sebagai NF2, kemudian ini mini riset dan project sebagai NF3, kemudian ini UTS dan UAS sebagai NF4. Jadi untuk menentukan nilai akhir 0,1 F1 ditambah 0,1 F2 ditambah 0,15 F3 ditambah 0,65 F4. Kemudian ini ada penilaian sikap ya. Seperti biasa ini rentang nilainya. Untuk rentang nilainya bobot A, B, C dan E kita tidak ada nilai. Masih demam. Oke, ini ada formatnya, nanti bisa dilihat di di RPS ya. Nah, nanti untuk judul buku atau judul artikel ini jangan kalian translatekan, tapi tetap judul artikel atau judul bukunya tetap dalam bahasa Inggris, tapi nanti isinya semua dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau judul bukunya jangan ditranslatekan ya. Misalnya judul bukunya itu adalah Science for Grade 3. Ya udah tulis aja Science for Grade 3, nggak usah diindikan. Tapi nanti isinya tetap dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk CGR dan CBR itu bisa kalian ambil dari jurnal atau buku 10 tahun terakhir. Ya, kalau ini 2022 bisa tahun 2002 boleh lah. Ya, tapi akan lebih baiknya apabila jurnal yang kalian pilih itu adalah jurnal-jurnal terkini. Ya, jadi bisa untuk kalian ketahui, oh ada perkembangan zaman sekarang yang berbeda dengan zaman dahulu.
dulu gitu. Jadi akan lebih baik jika nanti jurnal atau bukunya itu bisa kalian ambil yang terbaru ya. Nanti bukunya itu bisa kalian cari sesuai dengan topiknya gitu. Jadi misalnya nih bukunya itu adalah ada bukunya nggak mesti judulnya itu konsep dasar fisika dan kimia gitu. Jadi tidak harus fisik and chemistry konsep enggak gitu. Tapi kan tadi ada beberapa materi ya. Nanti kalian samain aja. Misalnya nih Ibu cari coba satu ya. Buku bentar ya, cari satu. Terus nanti dari satu itu kalian sesuaikan dengan yang ada pada materi kita. Nah, pada materi kita itu ada nggak yang sesuai dengan buku yang kalian cari? Sebentar ya adik-adik ya. Ada
Kita break 5 menit sebentar aja ya. Kita break 5 menit sampai 10.20 ya. Ya, Bu. Iya, Bu.
Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi nanti kalian bisa cari buku atau jurnal yang sesuai dengan topiknya. Nah, ini boleh buku seperti ini. Yang penting nanti judulnya itu ada kaitannya dengan, nah ini kan cahaya, ya. Kemudian ini ada listrik, kan sama, gitu, ya. Jadi nanti silakan untuk mencari buku seperti ini. Nah, kemudian untuk jurnalnya sendiri, nih contohnya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik kalau kalian itu mereview jurnal, ininya nggak usah dimasukin, data-datanya nggak usah dimasukin. Ya, data-datanya nggak perlu kalian buatkan, seperti itu. Jadi yang penting itu adalah terkait teorinya. Jadi teorinya saja yang dimasukin, data-datanya tidak perlu dimasukin, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Yus. Praktikumnya di kampus, Bu. Oh, nanti pada saat kita daring. Kok pada saat kita luring? Di kampus berarti kan, Bu? Iya, di kampus. Nanti bantu Ibu ya, Yus ya. Ya, Bu. Iya, soalnya udah berapa tahun itu nggak ke lab gitu. Jadi nanti kita lihat dulu deh labnya nanti kira-kira apa yang ada minggu depan. Di FIP itu juga, Bu? Iya, di nanti kalau ruang lab lab terpadu itu di 73205. Jadi namanya kalau gedung, kalian udah pernah belum? Belum pernah ya? Ke kampusnya udah, Bu. Ke FIP-nya? Ke fakultasnya udah. FIP-nya belum. Oh, tapi masuk ke dalam kelasnya belum pernah ya? Belum, Bu. Nanti kalau masuk ke dalam kelasnya itu penuh dengan kehangatan, penuh dengan kepanasan gitu. Ya kan? Jadi nanti untuk itu dia di gedung 73 di atas perpustakaan. Kalau tahu perpustakaan, pernah ke perpustakaan enggak? Belum lah ya. Belum. Bukan yang digital library enggak. Jadi di gedung 73 nanti dia di lantai 2 gitu. Lantai 2 nanti nomornya 5 gitu. Ya. Jadi kan gedung kita itu ada gedung 72, 73 sama Hanif. Jadi gedung kita itu aja kalau untuk PGSD. Ya. 72, 73 sama gedung Hanif. Mungkin kalau kalian lihat di jadwal banyak yang di Hanif ya. Iya, banyak banyak yang di Hanif. Ini kita nanti jadwalnya di Hanif ya. Di Hanif kita Yus. Atau di gedung berapa? 73. Di Hanif panas soalnya. Jalan nggak apa-apa, nanti paling kita ini. Di Hanif, Bu. Di Hanif ya panas. Kalau kalian yang 190 titik itu ya, nama gedungnya ya. 190.1.06. Iya, agak panas tapi nggak apa-apa lah. Ya kan orang kan nggak terus. Oke, jadi nanti ya itu juga masih menyesuaikan gitu, karena kan labnya itu bisa nggak nanti dipakai. Soalnya Ibu belum sempat ke kampus, tapi yang pasti kita harus ada praktikumnya, gitu, harus ada praktikumnya. Karena sayang kalau misalnya konsep dasar nggak ada praktikumnya kalau ini, ya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, boleh raise hands-nya dulu. Oke, silakan Mon. Saya mau bertanya, Bu. Tadi CGR-nya berapa jurnal, Bu? Satu aja Mon. CGR juga, Bu? Iya, CBR juga satu buku aja, tapi yang internasional. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ini konsep dasar
Fisika, kimia kita 2 SKS ya. Ya, kalau dulu itu 3 SKS, sekarang kita 2 SKS. Jadi nanti ya mudah-mudahan bisa sempet lah kalau praktikum 2 SKS itu waktunya mepet gitu. Nggak kemana harus 3 SKS. Berarti ini nanti Yus, kamu kan ini genap nih, absennya genap. Ini kalian absennya berdasarkan SIPDA apa berdasarkan absen kelas? KRS, Bu. KRS. KR apa? Berdasarkan akad. Iya, Bu. Akad SIPDA Enggak, berdasarkan akad. tapi Bu Elvi bilang nanti dikabari lagi, Bu. Berdasarkan akad ya? Ya. Hmm. Info terbarunya akad, Bu. Oke, berdasarkan. Kalau berdasarkan akad bukannya berdasarkan NIM ya? Iya, Bu, dan NIM berarti. Kalau berdasarkan absen kan absen berdasarkan abjad, benar ya? Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti kan yang datang itu setengah-setengah, nggak semua. Gitu. Kenapa Anggun? Anggun, kamu dari mana, Anggun? Dari Medan, Gun? Binjai, Bu. Oh, di Binjai. Salam dari Binjai. Oke. Haya udah di mana, Haya? Masih di rumah, Bu, sama Osir. Waduh, jauh sekali. Yohana, kamu tinggal di mana sekarang, Yo? Di Medan apa di Jakarta, Yo? Di Medan, Bu. Bapak bukannya di Jakarta ya? Iya, Bu. Oh, jadi kamu tinggal di Medan sama siapa, Yo? Sama saudara, Bu. Di rumah saudara. Di Tanjung Anom. Wah, jauh sekali nanti ke Unimed. Jadi kamu nggak ngekos? Enggak, Bu. Tanjung Anom itu jauh loh. Dari ujung ke ujung. Dari Tanjung Sari tuh, di Setiabudi. Oke. Siti di mana ini, Siti? Di Medan, Bu. Oh, memang tinggal di Medan. Enggak, Bu. Saya tinggal di Riau, Pekanbaru. Oh, berarti mulai semester ini udah ngekos? Masih ngekos di tempat kakak, Bu. Oh, masih ngekos di tempat kakak. Udah tempat kakaknya aja kan nggak lama. Iya, Bu. Seren di mana, Yus? Kamu di Medan apa di tempat kakak, Yus? Medan, Bu. Oh, di mana rumah kamu, Yus? Di Tunggal, Bu. Sunggal. Ya, Bu. Udahlah nanti kalian ketemunya sama Yohana tuh. Jadi nanti Yohana jumpanya di simpang ini aja, Helpet, ya kan, simpang Helpet. Baru Yusran kan deket. Sunggal di mananya, Yus? Dekat SMP 1. SMP 1. SMP 1 mana, Bu? Sunggal lah. Oh, enggak, Bu, agak jauh. Oh, agak jauh. Wah, jauh kali. Nggak ngekos kamu? Bentar, Bu, kalau dari rumah. Tapi kalau naik sepeda motor cepet lah ya kan? Iya, Bu. 40 menit. Gitu. Setengah jam, Bu. Setengah jam. Wah. Setengah jam dari Halfet kamu terus ya? Hati-hatilah. Natasha, kamu ini yang di luar kota siapa? Ini hebat nih, udah banyak. Natasha, kamu di mana, Natasha? Sama sih. Tanjung Merawa, Bu. Oh, Tanjung Merawa. Tanjung Merawa udahlah naik angkot aja. Ada M97, ada Sandra Prima. Ya kan, banyak. Mona di mana, Mon? Di Aikanopan, Bu. Waduh, udah nyari kos kamu, Mon? Udah, Bu. Oh, udah. Iyalah, udah bisa dipersiapkan kosannya. Ya kan, Mona. Sama cari aja sama teman-temannya yang di sini, siapa tahu bisa ngekos bareng. Ya kan, habis itu berantem. Itu kan seru, Ibu suka kalau kayak gitu. Ya kan? Filza di mana tadi? Saya sekarang udah di Medan. Oh, jadi rumah aslinya di mana?
Di Aceh, Oh, Aceh mana, Phil? Singkil. Waduh, jadi kamu udah ngekos di Pancing? Ya, Ibu kok tahu saya dipancing? Ya nggak mungkin lah kamu kuliahnya di Unimed ngekosnya di Padang Bulan, ya pastinya kan di Pancing. Oh, udah ngekos. Enak nggak jadi anak kos, Phil? Ada enaknya ada enggaknya, Bu. Enaknya dapat uang, ya kan? Kalau uang habis tinggal mau uangku habis. Iya, nggak enak loh jadi anak kosan. Ya kan? Enak lah Bu, bebas. Iya si Filza, oh iya bebas katanya. Dia udah jalan-jalan nih. Makanya Anggun, kamu cepet-cepet ke sini Anggun. Ini si Anggun main TikTok Ibu rasa dia ya. Dari tadi dia joget-joget sendiri. Oke lah. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi, berarti mulai minggu depan kita sudah langsung masuk kepada perkuliahan kita. Kita masuk di pukul 9.30. Minggu depan sudah dikumpulkan CGR-nya. Kalau nanti Sipda kita belum ada, Yusron boleh buatkan Google Drive. Nanti di Google Drive itu teman-teman kamu upload di situ gitu. Ya, Bu. Ya, jadi nanti Ya, Bu. biar akses, jadi nanti biar Ibu bisa lihat di situ aja. Kalau kayaknya belum ada tuh nanti minggu depan kalau misalnya belum ada. Jadi kita pakai Google Drive aja, bisa pakai Classroom deh. Pakai Classroom memorinya penuh terus nanti drive-nya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu rasa untuk perkuliahan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Ini nggak pakai screenshot, udah kamu screenshot kan Yus? Nggak pakai lagi, Bu. Nggak pakai lagi, udah tinggal absen BAP aja ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih semuanya, selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Yang SS cepat.